أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين Sadaqallahul azim. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-6 namanya Al-An'am, ayatnya 29. Qala Utsmanu radhiyallahu anhu, adya'ul asya'a asyaratun, alimun la yus'alu anhu, wa ilmun la yu'malu bihi, wa ra'yun sawabun la yuqabalu, wa silahun la yusta'malu, wa masjidun la yusalla fihi, wa mushafun la yuqra'u fihi, wa malun la yunfaqu minhu, wa khailun la turkabu, wa ilmu zuhdi fi batni man yuridud dunya, wa umrun tawilun la yutazawwadu fihi lisafarihi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa perkara yang paling disia-siakan ada 10. Marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongannya agar tidak berbuat sia-sia. Jadi nanti kalau kita itu kena perbuatan sia-sia, istilahnya kemarin adalah percum tak bergun, yaitu percuma dan tidak berguna, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, mari kita hindari. 1, orang alim yang tidak ditanyai ilmunya. Loh, jadi ada orang alim, tapi orang alim itu tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya, sehingga masyarakat dalam kebodohan. Ya, apalagi terjadi yang namanya gil, orang iri, dengki kalau melihat orang yang punya ilmu, orang yang punya harta. Itu penyakitnya namanya gil. Doanya adalah Rabbana ighfir lana dunubana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Surat 59 ayatnya 10. Yang kedua, ilmu yang tidak diamalkan. Nah, kita punya ilmu
banyak tapi ilmunya tidak diamalkan, sama dengan punya lampu tapi tidak dinyalakan, akhirnya ruangannya peteng, ya, medeni wong kayak kuburan. Nah, ya, atau seperti pohon yang tidak ada buahnya, ya, hati-hati. Makanya kalau sudah punya ilmu harus diamalkan, harus dipraktekkan, sehingga nanti kita akan diberi rasa oleh Allah. Jadi ngaji rasa, oh ternyata ngaji itu enak rasanya. Oh ternyata zikir itu enak rasanya. Oh ternyata sholat itu ada rasanya. Apabila hati kita sehat, hati kita waras. Kalau hati kita sakit, hati kita mati, maka seperti orang yang sakit, makan minuman akan terasa pahit. Padahal soto ku enake masya Allah, ya, bakso enake masya Allah, karena sakit jarene bakso kok pahite kaya ngene, ya. Itu sampean ingat-ingat waktu sakit, ya. 3, pendapat yang benar yang tidak diterima. Loh, betapa emannya kalau sampean punya pendapat benar tapi tidak diikuti, justru malah pendapat yang salah yang diikuti, maka akan mendapatkan apa kira-kira? Terbaik opo terbalik? Terbalik, bukan terbaik. Yang benar malah dicaci-caci, yang salah malah dipuji-puji, ya. Makanya maju tak gentar membela yang benar, itu yang betul, jangan sampai salah, ya. 4, senjata yang tidak dipakai. Oh, senjata sak gudang, ya, tapi saat ada bahaya malah gak dipakai belas, malah sing dipakai senjata isi air, kan lucu. Diseni cokak, pistol tapi isine cokak. Iya nek digem bakso enak, lawang pistol kok isine banyu, ya lucu kaya arek cilik. 5, masjid yang tidak dipakai sholat. Masjid dibangun gede, dibangun besar, tapi oyo-oyoan, tidak dimanfaatkan dengan baik. Ini eman dan eman, ya. Mudah-mudahan seluruh umat Islam masjidnya dimakmurkan untuk seluruh umat Islam bisa masuk ke situ. 6, Al-Quran yang tidak dibaca. Udah beri Al-Quran banyak, yang kudi sampai ngaji ku bawa becak, ya. Yang setengah yono, sing kuwecil yono, sing sakmene iki yono, tapi Al-Qur'ane gak dibaca. Kenapa Bu kok gak dibaca Pak? Gak dibaca karena tidak bisa membaca. Makanya yo belajar ning Islamic Center, ya, supaya nanti bisa. 7, harta yang tidak diinfakkan, ya. Jadi sebagian harta kita itu harus ada infak, karena infak itu adalah harta kita yang sesungguhnya, ya. 8, kuda atau kendaraan yang tidak ditunggangi, ya. Duwe sepeda motor, ya, duwe mobil, ya, tapi gak tahu ditumpai, bendino malah melaku. Bayangkan kalau Bu Sonio ini jaraknya jauh,
punya sepeda nggak dipakai tapi jalan, kira-kira ke sini buyar. Sudah bubar bisa jadi ya. Kalau jalan nggak kantuk Mas, jadi kalau naik biasanya ya. Jadi makanya kalau memang punya sepeda banyak yang sudah tidak terpakai, lebih baik dirombeng aja ya. Ya dimanfaatkan, jangan sampai rumahnya bek sepeda tapi semuanya nggak ada bannya, kan lucu, ngono lho. Ya dijual aja supaya manfaat ya. 9, ilmu zuhud di hati orang yang cinta keduniawian. Loh, zuhud itu ya harus kita ada hurufnya zai, ha sama dal ya. Zai itu jadi hati-hati karena dunia ini cantik ya, suka berpaes-paes, dunia ini tampan, maka jangan sampai lupa ya. Boleh bersolek, boleh bermacak-macaan, tapi yang penting dohir dan batin harus disinkronkan. Ha apa mau? Hawa ya, hati-hati hawa ya. Hawa Adam itu biasanya senangannya hawa ya. Hawa-hawa ini harus disteril, hati-hati ini hawa apa ya, oh ini hawa apa ini ya, jangan hawa nafsu. Nah, ini harus ditundukkan kalau hawa nafsu ya. D itu dunia. Jadi dunia ini Bu, kelihatannya ini dunia ini cantik Bu ya, tampan, tapi aslinya dunia ini sudah tua, mbah-mbah wisan. Tapi karena macak aja kata koyo jek perawan lho. Ngono lho. Makanya sampean kudu bermacak diri, ngono lho. 10, umur panjang yang tidak digunakan sebagai bekal untuk perjalanan jauh menuju akhirat. Umure tuwa tapi yo gak iso ngaji, yo gak haji, yo gak bermanfaat, malah jarene sing penting kan urip Pak. Urip dike penguripan, ojo ya. Ya busane ya. Nek njaluk umur dawa kudu dimanfaatkan ya. Manisdada, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, manisdada fil ilmi rushdan falam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya sedang dia tidak bertambah zuhud dalam urusan dunia, maka dia tidak bertambah kecuali bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dalik. Jangan sampai kita ilmunya banyak tapi malah ngelama, nggak boleh ya. Baik, kita sambungkan di Al-An'am 29. Jika kembali ke dunia, mereka akan mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada kehidupan lain kecuali kehidupan yang dialami di dunia ini. Jadi orang-orang yang kufur, orang-orang yang fasik itu tidak percaya kehidupan setelah mati. Dikiranya hidup ya di sini saja. Kok nek mati di tanah, ngono lho. Iku bahaya. Pemahaman seperti itu tuh bahaya. Kita ini ada D, alam dunia, ada B, alam barzah, ada A, alam akhirat, ada nanti surga neraka gitu loh. Menurut paham orang yang kafir, hidup ini terbatas pada kehidupan duniawi semata-mata. Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, hari pembalasan atau perhitungan. Demikian pula tak ada pahala ataupun adab di akhirat. Loh, gagal paham Pak. Jarine pahala yo gak ono, siksa yo gak ono. Ini ki jenenge wong gak waras ya.
Makanya hati-hati ya. Oleh sebab itu mereka berbuat di dunia ini berdasarkan keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan mereka masing-masing. Istilahnya mengikuti apa Pak? Tuhannya adalah nafsunya. Nafsunya yang dikendalikan oleh setan ya. Allah berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Surat Al-Jasiyah ayat 24. Loh Pak, bahaya kalau kita beragama tapi menduga-duga, atau istilahnya apa Pak? Ikutan koncone ke utara, ikut ke utara, ke selatan, ikut ke selatan. Gimana Pak? Itu namanya tidak punya pendirian. Kayak apa Pak? Air di atas daun talas, glender terus, mlebu kuping kanan, metu kuping kiri, akhirnya gak nyantol. Naudzubillah min dalik. Marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon agar kita didekatkan dengan hidayah Allah dan kita dijauhkan dengan segala bentuk perbuatan keji dan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami mohon kejayaan hidup selamat dunia akhirat. Berikanlah kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kami untuk seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan seluruh para ustadz ustadzah di lembaga kursus Islamic Center, para siswa-siswi, para santriwan santriwati yang sudah wafat, sahabat kami di lembaga pendidikan Al-Falah, para guru-gurunya, Bapak Ibu wali murid, dan juga para siswa-siswi kami yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga presiden kami, para menteri kami, dan seluruh pahlawan kami, seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.